Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu terus menaungi kehidupan kami. Terima kasih kami ada pagi ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca dan memahami apa maksud daripada firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, berkati kami. Haleluya. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Firman Tuhan. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatannya itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah." Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Amin. Dari firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita akan merenungkan dalam satu tema, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan tindakan dan kesetiaan dalam mengikuti Tuhan. Melalui bacaan kita saat ini dari Yakobus 2 ayat 14-26, Yakobus menegaskan bahwa iman kepada Yesus Kristus membuat manusia dibebaskan, seperti yang terjadi pada Abraham. Iman tanpa disertai perbuatan adalah hal yang sia-sia. Di ayat 7, Yakobus memakai kata mati untuk menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak hidup dan tidak dapat dirasakan. Sebaliknya, di ayat 20, perbuatan yang tidak didasari iman adalah perbuatan yang kosong. Iman kepada Yesus Kristus itulah yang menggerakkan perbuatan, sehingga buah dari iman tersebut dinyatakan melalui perbuatan, dan perbuatan tersebut digerakkan oleh iman. Kisah Abraham menjadi penegasan bahwa
iman sangat penting. Sedangkan kisah Rahab yang sangat jelas dalam bacaan kita tadi menekankan pentingnya perbuatan baik. Iman disebut hidup ketika disertai dengan perbuatan. Iman yang mati ialah iman yang tidak dinyatakan melalui perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup karunia Tuhan ini, kita harus menunjukkan iman kita melalui perbuatan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Teruslah menghidupi iman itu, Roh Kudus pasti menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas tuntunan-Mu bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami terus dimampukan untuk melakukannya. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Juga kekasih-kekasih kami yang sedang berduka, biarlah Tuhan terus menghibur. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam masa tua, sekiranya Tuhan terus memperlengkapi sukacita mereka. Kami semua ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sekiranya kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripada-Mu, terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, terima kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita, selamat pagi untuk kita sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.